Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kana khuluqul Qur'an. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amril islam wa 'amuduhu as-shalah wa ziratu sanamihi al-jihad. Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, yang penuh ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala
meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari Jumat, hari yang penuh berkah, hari yang penuh ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, salat 5 waktu, Jumat ke satu ke Jumat yang lain, Ramadan ke satu ke Ramadan yang lain, umrah yang ke satu ke umrah yang lain, mukafirat, akan dihapus dosanya, yaitu dosa kecil. Apabila hamba tersebut menjauhi dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat kali ini, pentingnya kiranya kami membahas perkara sholat, karena perkara sholat ini sering diutarakan, sering disampaikan oleh ustaz-ustaz sama mubalik dan yang lainnya. Kadang orang memperhatikan ibadah-ibadah yang lain, tetapi sholat dia abaikan, tapi sholat dia tinggalkan, apalagi sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan, sebagian kita berpuasa sebulan penuh, melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sholatnya bolong-bolong, tetapi sholatnya dia tidak pernah sholat atau malas-malas ketika di bulan Ramadan. Kemudian datang di Idul Adha, sibuk dengan kurbannya, sibuk dengan penyembelihannya, tetapi dia meninggalkan sholat. Karena kurban juga itu merupakan salah satu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kemudian berkurbanlah, karena sholat dengan kurban itu satu paket, harus betul-betul untuk dibarengi, untuk dilaksanakan. Jangan sibuk dengan kurbannya tetapi sholatnya diabaikan. Kemudian yang kedua selanjutnya, banyak orang yang punya rezeki banyak, punya harta banyak, tetapi dia malas melaksanakan sholat, tapi dia meremehkan sholat, tapi dia meninggalkan sholat. Bahkan ada yang mengatakan, yang penting saya sudah berbuat baik, sering bantu orang. Padahal orang yang menyatakan tersebut, dia tidak memperhatikan sholatnya. Kita akan lihat bagaimana kedudukan sholat dalam Islam, agar kita semakin sadar, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sholat. Yang pertama, sholat adalah tiang Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Rasul amril Islam wa amuduhu as-salat wa zirwatu sanamihi al-jihad. Perkara atau pokok dalam Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya perkaranya adalah jihad. Yang namanya tiang, suatu bangunan pasti akan ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama hal pula dengan bangunan Islam. Hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan. Kemudian yang kedua, salat adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amalan pasti akan dihisab, kecuali yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in taqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li 'abdi min tatawwu fayukmal biha man taqasa min al-faridah summa yakunu sa'iru amalihi ala zalik. Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka apabila salatnya baik,
maka semua amalannya akan baik. Semua amalan yang dikerjakan akan bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila salatnya rusak, maka semua amalannya akan rusak. Semuanya akan menyesal, semuanya akan rugi karena dia tidak mengerjakan salat. Jika ada yang kurang dalam salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan salat sunnah, maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan salat wajibnya. Yang kurang-kurang alias menambahnya apabila salat kita belum yakin khusyuk, belum yakin terima Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengerjakan salat sunnah. Begitu pula amalan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu, kemudian amalan yang lain akan dihisab seperti itu pula. Hadirin jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala, dan salat ini juga merupakan wasiat kepada umatnya ketika Nabi Muhammad SAW sebelum wafat memerintahkan umatnya untuk sholat, karena ini merupakan salah satu anjuran dari Rasulullah SAW untuk sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, maka sholatlah kalian seperti aku melihat aku sholat. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sholat adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Bunya Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kepada Allah Subhanahu wa taala, la ma'budu bihaqqin illallah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, kemudian menunaikan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saking pentingnya sholat, keluarga pun diajak untuk sholat. Sebagaimana Allah SWT firman, "Wazkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati, wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan ceritakanlah Nabi Muhammad tentang kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha," dan perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan bersabarlah, karena sholat merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u 70 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, wa fariqu bainahum fil madaji." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun. Tetapi kalau sudah umur 10 tahun, wadribuhum, kemudian dia pukullah dengan pukulan mendidik, dengan pukulan untuk supaya dia selalu mengerjakan sholat. Wa fariqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah dalam ranjang-ranjang mereka. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat begitu penting dan punya kedudukan dalam Islam, bagi yang meninggalkan sholat maka akan masuk neraka goya atau neraka sakor.
Dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fa sawfa yalqawna ghayya." Maka pada zaman nanti, pada hari kiamat nanti, ada orang yang melalaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna al-ghayya, maka dia akan masuk neraka al-ghayya. Apa itu ghayya? Wadin min ahli nar, yaitu lembah dari api neraka. Kemudian dari yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Sebab orang masuk neraka sakor karena dia meninggalkan salat. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan salat juga pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 orang. Yang pertama Qarun, yang kedua Firaun, yang ketiga Haman, yang keempat Ubay bin Khalaf. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, siapa yang sibuk hartanya sehingga dia melalaikan salat, maka akan dikumpulkan oleh Qarun. Dan siapa yang sibuk dengan mengerjakan dan melalaikan salat dengan kerajaannya, maka akan dikumpulkan sama Firaun. Dan siapa yang sibuk dengan kekuasaannya, maka akan dikumpulkan sama Haman, salah satu menteri dari Firaun. Kemudian yang keempat, siapa yang sibuk dengan perdagangannya sehingga dia melalaikan salat, maka akan dikumpulkan sama Ubay bin Khalaf. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita meremehkan salat. Ibnu Qayyim sampai-sampai mengatakan bahwa yang meninggalkan salat itu lebih parah daripada melakukan dosa besar seperti mabuk, zina, selingkuh, membunuh dan yang lainnya. Maka jagalah salat. Jika kita dalam keadaan sibuk bagaimanapun, salat tetap ditunaikan, salat tetap kita kerjakan. Bahkan jika dalam keadaan lupa atau tertidur, lantas dia ingat, maka salatlah ketika ingat dan sadar. Walau waktu salat telah habis, walau waktu salat sudah lewat, kalau sudah ingat, maka untuk melaksanakan salat. Asalkan bukan sengaja, asalkan bukan dijadikan rutinitas apabila kita meninggalkan salat. Karena orang yang meninggalkan salat juga merupakan salah satu perjanjian antara orang muslim dan orang kafir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara orang kafir dan orang beriman adalah meninggalkan salat. Maka salat ini merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi al-azim wa alamu anna Allah amarakum bi amril azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwi aqibatik wa fujaa'ati
نعمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Yeah.